Aku jebak selingkuhan suamiku supaya datang di acara ulang tahun mertua. Lalu ku bongkar hubungan gelap mereka di depan mertua dan keluarga besar. Mentari pagi menyusup malu-malu di antara celah gorden kamar tidur Adelia dan Arya. Suara kicauan burung di luar jendela tak mampu menembus kehangatan selimut yang masih membungkus tubuh Adelia. Di sampingnya, Arya telah lebih dulu bangun. Adelia bisa mencium samar aroma kopi yang selalu Arya buat setiap pagi. Sebuah rutinitas kecil yang dulu terasa begitu manis, namun kini hanya menyisakan hambar di hatinya. Adelia membuka mata perlahan, mengamati punggung Arya yang tegap saat ia berdiri di depan jendela, menyesap kopinya sambil menatap taman belakang rumah mereka yang asri. Mereka telah menikah selama 7 tahun. 7 tahun yang awalnya dipenuhi tawa, impian bersama, dan sentuhan lembut. Arya, dengan karismanya yang kuat dan pembawaannya yang tenang, dulu adalah pahlawan bagi Adelia. Seorang arsitek sukses dengan visi yang jelas, seorang suami yang penyayang dan perhatian. Setidaknya, itulah yang Adelia yakini selama ini. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda semua absen dulu. Bunda dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namun, beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah. Perubahan itu halus, seperti gerimis yang tak disadari tiba-tiba menjadi hujan deras. Arya menjadi lebih sering lembur. Alasannya selalu proyek besar di kantor. Ponselnya tak pernah lepas dari genggamannya. Layarnya selalu mati saat Adelia mendekat. Percakapan mereka menjadi singkat dan formal, nyaris tanpa sentuhan emosi yang dulu begitu akrab. Adelia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai menghantuinya. Mungkin benar Arya sedang sangat sibuk. Mungkin ini hanya fase dalam pernikahan mereka. Tapi, intuisi seorang wanita sulit dibohongi. Ada aroma kejanggalan yang semakin kuat tercium di rumah tangga Wijaya. Pagi itu, Arya berangkat kerja seperti biasa, dengan kecupan singkat di kening Adelia yang terasa dingin dan terburu-buru. Setelah kepergian Arya, Adelia bangkit dari tempat tidur dengan perasaan tidak tenang. Ia berjalan menuju meja rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang dulu berbinar kini tampak sayu. Senyum yang dulu mudah terukir kini terasa berat. Pandangannya tertuju pada ponsel Arya yang tertinggal di nakas. Biasanya, Arya akan panik jika ponselnya tidak bersamanya. Kali ini, ia seolah melupakannya begitu saja. Sebuah dorongan kuat, bercampur rasa penasaran dan kecemasan, membuat tangan Adelia meraih ponsel itu. Jantungnya berdebar kencang saat mencoba berbagai kombinasi angka yang mungkin menjadi kata sandi Arya. Setelah beberapa kali gagal, ia mencoba tanggal ulang tahun mereka. Dan terbuka. Sebuah aplikasi pesan berwarna hijau dengan ikon pesawat kertas langsung menarik perhatian Adelia. Nama yang tak dikenalnya muncul di urutan teratas dengan notifikasi pesan yang belum terbaca. Dengan tangan gemetar, Adelia membukanya. Rentetan pesan singkat yang penuh dengan panggilan sayang, emoji ciuman, dan rencana pertemuan membuat napas Adelia tercekat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya saat membaca setiap kata. Nama pengirim pesan itu adalah Laras. Dunia Adelia terasa runtuh seketika. Semua kejanggalan selama ini menemukan jawabannya yang pahit. Lembur Arya yang berlebihan, ponsel yang selalu terkunci, perubahan sikapnya yang dingin, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang menyakitkan. Suaminya berselingkuh. Rasa sakit, marah, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu. Adelia terduduk lemas di tepi tempat tidur. Ponsel Arya masih tergenggam erat di tangannya. Ia merasa seperti baru saja ditikam tepat di jantungnya. 7 tahun pernikahan yang ia jaga dengan segenap hati terasa seperti ilusi belaka. Hari itu, Adelia tidak melakukan apapun selain menangis dan meratapi kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Ia mencoba menghubungi sahabatnya, Risa,
namun suaranya tercekat oleh air mata. Ia hanya mengirimkan pesan singkat yang mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi. Sore harinya, Arya pulang dengan senyum di wajahnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyapa Adelia dengan nada riang, namun Adelia hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang dingin. Arya menyadari ada yang tidak beres. "Kamu kenapa, sayang? Kamu sakit?" tanya Arya, mencoba menyentuh lengan Adelia. Adelia menepis tangan Arya dengan kasar. Ia bangkit berdiri, menatap Arya dengan mata yang penuh amarah dan kekecewaan. "Jangan sentuh aku," ucap Adelia dengan suara bergetar. "Aku tahu semuanya, Arya." Arya terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu, permainannya telah berakhir. Keheningan mencekam menyelimuti ruang keluarga rumah Adelia dan Arya. Arya berdiri mematung di tengah ruangan. Tatapannya kosong dan penuh penyesalan. Adelia duduk di sofa. Tubuhnya terasa lemas namun pikirannya justru bekerja dengan liar. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh bara amarah yang membakar hatinya. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini, Arya?" tanya Adelia lirih. Namun setiap katanya syarat akan kekecewaan yang mendalam. "Bagaimana bisa kamu mengkhianati pernikahan kita? Mengkhianati aku?" Arya mencoba mendekat, namun Adelia mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tetap menjaga jarak. Ia tidak sudi disentuh oleh pria yang telah berbagi ranjang dengan wanita lain. "Maafkan aku, Delia. Aku tahu aku salah. Aku hilaf," jawab Arya dengan suara rendah, penuh penyesalan yang terdengar tulus namun terasa hampa bagi Adelia. "Hilaf katamu? Ini bukan seperti kamu tidak sengaja menumpahkan kopi, Arya. Ini tentang hati, tentang kepercayaan, tentang janji yang kamu ucapkan di depan Tuhan dan keluarga kita," bentak Adelia, suaranya meninggi. Arya menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Adelia yang memancarkan kekecewaan yang begitu besar. Ia tahu kata-katanya tidak akan mampu menghapus luka yang telah ia torehkan. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Semuanya berjalan begitu saja," lanjut Arya, mencoba menjelaskan namun terdengar begitu tidak masuk akal di telinga Adelia. "Berjalan begitu saja? Kamu pikir aku bodoh, Arya? Kamu pikir aku tidak tahu ada pertemuan-pertemuan rahasia? Ada panggilan telepon yang kamu sembunyikan? Ada hadiah-hadiah yang bukan untukku?" cecar Adelia, mengingat kembali semua kejanggalan yang selama ini ia rasakan. Malam itu, percakapan mereka berlangsung panjang dan menyakitkan. Arya mencoba menceritakan versinya, tentang bagaimana ia merasa kesepian meskipun berada di sisi Adelia, tentang bagaimana Laras hadir dan memberikan perhatian yang tidak ia dapatkan di rumah. Setiap kata yang keluar dari mulut Arya justru semakin menyayat hati Adelia. Ia tidak mengerti apa yang kurang dalam dirinya sehingga Arya mencari kehangatan di pelukan wanita lain. Adelia tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan dengan hati hancur. Sesekali mengajukan pertanyaan tajam yang membuat Arya semakin terpojok. Malam itu, tidak ada air mata lagi yang keluar dari mata Adelia. Ia merasa air matanya sudah habis terkuras oleh rasa sakit yang teramat dalam. Saat dini hari menjelang, Arya memohon agar Adelia memberikan kesempatan kedua. Ia berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Laras dan berusaha memperbaiki semuanya. Namun, hati Adelia terasa beku. Kepercayaan yang telah hancur sulit untuk dibangun kembali. "Aku butuh waktu, Arya," jawab Adelia dingin. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Yang aku tahu saat ini, aku merasa sangat terluka dan dikhianati." Arya hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar dan kini harus menanggung akibatnya. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama namun dengan jarak yang tak terukur di antara hati mereka. Keesokan harinya,
Adelia bangun dengan tekad yang baru. Ia tidak ingin terus terpuruk dalam kesedihan dan amarah. Ia harus melakukan sesuatu. Ia menghubungi Risa dan menceritakan semuanya. Risa, sahabatnya sejak SMA, adalah tempat ia selalu mencari dukungan dan nasihat. Mendengar cerita Adelia, Risa terkejut dan marah besar pada Arya. Ia menawarkan segala bentuk bantuan yang Adelia butuhkan. Setelah berdiskusi panjang, sebuah ide mulai terbentuk di benak Adelia. Sebuah ide yang berani, penuh risiko, namun terasa seperti satu-satunya cara untuk benar-benar membuka mata semua orang tentang kebusukan yang selama ini disembunyikan Arya. Ulang tahun ibumu tinggal beberapa minggu lagi, kan, Del? Tanya Risa, matanya berbinar penuh ide. Adelia mengangguk lemah. Masih belum mengerti kemana arah pembicaraan sahabatnya. Bagaimana kalau kita gunakan momen itu? Lanjut Risa dengan nada misterius. Kita bongkar semuanya di sana. Di depan ibu mertuamu, di depan seluruh keluarga. Awalnya, Adelia terkejut dengan ide Risa. Itu terlalu ekstrim, terlalu memalukan. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa inilah satu-satunya cara yang tepat. Arya dan selingkuhannya harus merasakan malu yang sama besarnya dengan rasa sakit yang telah mereka berikan padanya. Dan yang terpenting, ibu mertuanya dan seluruh keluarga harus tahu kebenaran tentang pria yang selama ini mereka kagumi. Malam itu, Adelia mulai menyusun rencana dengan bantuan Risa. Sebuah rencana yang akan membawa kejutan pahit di hari bahagia ibu mertuanya. Sebuah rencana yang akan mengubah hidupnya dan Arya selamanya. Setelah malam penuh pertimbangan dan perdebatan kecil dengan Risa, Adelia memantapkan hatinya. Rencana untuk membongkar perselingkuhan Arya di acara ulang tahun ibu mertuanya terasa seperti pilihan terakhir yang paling tepat. Meskipun hatinya masih bergejolak antara keinginan untuk balas dendam dan rasa malu membayangkan keributan yang akan terjadi. Langkah pertama dalam rencana mereka adalah mencari tahu lebih dalam tentang Laras. Risa, dengan keahliannya berselancar di dunia maya, berhasil mengumpulkan beberapa informasi dasar. Laras ternyata seorang wanita karir yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang desain interior. Usia mereka terpaut beberapa tahun, dan dari beberapa foto yang ditemukan, Laras terlihat memiliki daya pikat yang kuat. Informasi ini semakin membuat Adelia bertanya-tanya, apa yang membuat Arya berpaling padanya? Dengan informasi seadanya tentang Laras, Adelia mulai menyusun strategi untuk menjebaknya datang ke acara ulang tahun ibu mertuanya. Ia ingat Arya pernah bercerita bahwa Laras sangat ingin bertemu dengan ibunya. Merasa bahwa restu dari orang tua Arya akan semakin menguatkan hubungan mereka. Keinginan Laras inilah yang akan Adelia manfaatkan. Adelia membuat akun media sosial palsu dengan nama yang terdengar familiar bagi Laras. Seolah-olah itu adalah teman dekat Arya yang mengetahui hubungan mereka. Melalui akun palsu ini, Adelia mengirimkan pesan pribadi kepada Laras, menyampaikan kabar bahwa Arya sedang menyiapkan kejutan spesial untuk ulang tahun ibunya dan sangat ingin Laras hadir untuk merayakannya bersama keluarga. Adelia bahkan menambahkan sedikit bumbu cerita tentang betapa pentingnya Laras bagi Arya saat ini. Risa membantu Adelia menyusun kata-kata yang meyakinkan, menghindari kecurigaan, dan membangkitkan harapan Laras untuk diterima oleh keluarga Arya. Mereka berdua berhati-hati dalam setiap pesan yang dikirimkan, memastikan tidak ada jejak yang bisa mengarah kepada Adelia. Sambil menunggu respons dari Laras, Adelia berusaha bersikap senormal mungkin di hadapan Arya. Ia tidak ingin suaminya curiga bahwa ia telah mengetahui perselingkuhannya. Ia tetap melayaninya, menyiapkan makanan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan singkat dan datar. Arya, yang mungkin merasa bersalah atau lega karena Adelia tidak lagi marah-marah, justru semakin berusaha mendekatinya. Namun, hati Adelia sudah tertutup rapat untuk Arya. Setiap sentuhannya terasa menjijikan,
Setiap kata manisnya terasa seperti racun. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke akun palsu Adelia. Itu dari Laras. Ia mengucapkan terima kasih atas undangannya dan menyatakan kebahagiaannya karena akhirnya akan berkesempatan bertemu dengan Ibu Arya. Ia bahkan menambahkan bahwa ia sudah tidak sabar untuk menjadi bagian dari keluarga Wijaya. Adelia dan Risa saling bertukar pandang. Jaring mereka mulai bekerja. Laras telah masuk ke dalam perangkap. Selama beberapa hari berikutnya, Adelia terus berinteraksi dengan Laras melalui akun palsu tersebut, memberikan detail acara ulang tahun dan meyakinkan Laras bahwa kehadirannya akan sangat berarti bagi Arya. Ia bahkan sedikit memanipulasi dengan mengatakan bahwa Arya sedang berusaha keras meyakinkan ibunya tentang hubungan mereka. Hal ini semakin membuat Laras merasa memiliki harapan dan semakin mantap untuk datang. Sementara itu, Adelia juga diam-diam menghubungi beberapa anggota keluarga dekatnya dan ibu mertuanya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki kejutan spesial untuk acara ulang tahun nanti, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Ia hanya meminta mereka untuk hadir tepat waktu dan bersiap untuk sesuatu yang tidak terduga. Ketegangan di rumah Adelia dan Arya semakin meningkat menjelang hari ulang tahun ibu mertua. Arya tampak lebih gelisah. Sesekali mencuri pandang ke arah Adelia dengan tatapan khawatir. Mungkin ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, meskipun ia tidak tahu apa itu. Adelia tetap mempertahankan sikap dinginnya, menjawab pertanyaan Arya seperlunya dan menghindari kontak mata. Dalam hati, Adelia merasa campur aduk. Ia merasa bersalah karena harus melibatkan ibu mertuanya dalam masalah ini, namun di sisi lain, ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya secara tuntas. Ia ingin semua orang tahu kebenaran, dan ia ingin Arya merasakan akibat dari perbuatannya. Di depan orang-orang yang selama ini menghormatinya. Hari ulang tahun ibu mertua semakin dekat. Undangan palsu untuk Laras sudah terkirim, dan Laras telah mengonfirmasi kehadirannya. Jaring sudah terpasang dengan rapi. Kini, Adelia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk menariknya. Hari ulang tahun ibu mertua tiba dengan suasana yang tampak semarak namun menyimpan bara tersembunyi di hati Adelia. Rumah keluarga Wijaya didekorasi dengan indah, dipenuhi bunga-bunga segar dan hiasan meriah. Para tamu mulai berdatangan, memberikan ucapan selamat dan hadiah kepada wanita yang tampak bahagia dikelilingi oleh anak dan cucunya. Adelia menyambut setiap tamu dengan senyum yang dipaksakan. Ia berusaha terlihat baik-baik saja di depan keluarga, meskipun hatinya bergejolak hebat. Arya selalu berada di dekatnya, sesekali menggenggam tangannya atau membisikkan kata-kata lembut, mencoba mencairkan suasana dingin di antara mereka. Namun, sentuhan Arya kini terasa seperti sentuhan duri bagi Adelia. Di tengah keramaian, mata Adelia terus mengawasi pintu masuk. Ia mencari satu sosok yang kehadirannya akan mengubah jalannya malam ini. Laras belum terlihat. Rasa cemas mulai menyelimuti Adelia. Bagaimana jika Laras tidak datang? Bagaimana jika rencananya gagal? Risa, yang datang lebih awal, sesekali memberikan tatapan penuh semangat dan mencoba menenangkan Adelia. Dia pasti datang. Del, kamu sudah membuatnya yakin, bisik Risa, menepuk pelan bahu sahabatnya. Acara inti dimulai. Ibu mertua memberikan sambutan singkat dengan suara bergetar haru, mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir. Arya juga memberikan pidato singkat, memuji ibunya dan mengungkapkan rasa cintanya. Adelia hanya berdiri di samping Arya, tersenyum tipis saat kamera menyorot ke arah mereka. Setelah acara sambutan selesai, para tamu mulai menikmati hidangan yang telah disajikan. Suara obrolan dan tawa memenuhi ruangan. Adelia merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Di luar, semua tampak normal dan bahagia, namun di dalamnya, ia menyimpan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Tiba-tiba,
Mata Adelia menangkap sosok wanita anggun yang baru saja memasuki ruangan. Gaun merahnya yang mencolok membuatnya mudah dikenali dari foto yang pernah Risa tunjukkan. Itu Laras. Senyum percaya diri menghiasi wajahnya saat ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, seolah mencari seseorang. Arya, yang sedang berbicara dengan beberapa kerabat, belum menyadari kedatangan Laras. Adelia merasakan jantungnya berdebar semakin kencang. Inilah saatnya. Laras akhirnya melihat Arya. Senyumnya semakin lebar saat ia berjalan menghampirinya. Adelia bisa melihat keterkejutan di wajah Arya saat menyadari kehadiran wanita itu. Wajahnya yang tadinya cerah seketika pucat pasi. Sebelum Arya sempat bereaksi atau menyembunyikan Laras, Adelia bergerak cepat. Ia berjalan menghampiri mereka berdua dengan langkah mantap. Senyum sinis tersungging di bibirnya. "Selamat malam, Laras." Sapa Adelia dengan nada yang dibuat ramah namun terdengar dingin di telinga Arya. Laras menoleh, menatap Adelia dengan tatapan bingung namun tetap sopan. "Selamat malam. Anda?" "Saya Adelia, istri Arya," jawab Adelia, menekankan setiap kata. Wajah Laras seketika berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut dan tidak nyaman. Ia melirik Arya yang kini tampak seperti melihat hantu. "Oh, jadi, Anda?" Laras tampak kehilangan kata-kata. "Ya, saya istri Arya. Dan saya sangat senang kamu bisa datang ke acara ulang tahun ibu mertuaku malam ini," lanjut Adelia. Suaranya kini sedikit meninggi sehingga menarik perhatian beberapa tamu di sekitar mereka. Arya mencoba meraih lengan Adelia. Namun Adelia menepisnya dengan halus. "Sayang, bisa kita bicara sebentar?" bisik Arya dengan nada panik. "Tentu saja, sayang. Kita akan bicara. Kita semua akan bicara," jawab Adelia. Tatapannya beralih ke arah ibu mertuanya yang mulai menunjukkan raut kebingungan melihat interaksi mereka. Beberapa anggota keluarga mulai mendekat, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Suasana yang tadinya hangat dan ceria mulai berubah menjadi tegang dan penuh pertanyaan. Adelia menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya untuk menjalankan rencana yang telah ia susun dengan hati-hati. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kebahagiaan bagi ibu mertuanya akan segera berubah menjadi panggung pengungkapan kebenaran yang pahit. Harapan Laras untuk diterima keluarga Wijaya akan segera bertabrakan dengan kenyataan yang menghancurkan. Dan Arya akan segera merasakan malu yang tak terperi di depan orang-orang yang selama ini ia hormati. Klimaks pertama dari drama ini baru saja dimulai. Suasana di sekitar Adelia, Arya, dan Laras semakin tegang. Beberapa pasang mata dari anggota keluarga mulai tertuju pada mereka. Rasa ingin tahu terpancar jelas di wajah mereka. Ibu mertua Adelia tampak bingung dan khawatir, berjalan mendekat dengan langkah ragu. "Ada apa ini, Delia? Arya?" tanya ibu mertua dengan nada cemas. Adelia menarik napas dalam-dalam, menatap ibu mertuanya dengan tatapan penuh kasih namun juga ketegasan. "Ibu, maafkan saya jika kejutan ini akan sedikit mengganggu acara bahagia ibu. Tapi ada sesuatu yang harus ibu dan keluarga tahu." Arya mencoba menyela. "Sayang, jangan lakukan ini di sini." Namun, Adelia tidak menghiraukannya. Ia beralih kembali ke Laras, yang kini tampak sangat pucat dan berusaha menghindari tatapan mata Adelia. "Laras datang ke sini karena dia pikir Arya sangat ingin dia menjadi bagian dari keluarga kita, bukan begitu?" tanya Adelia dengan senyum sinis. Laras hanya bisa menunduk, tidak berani menjawab. Beberapa bisikan mulai terdengar di antara para tamu. "Sebenarnya, ada alasan lain mengapa Arya sangat mengharapkan kehadiranmu di sini, Laras," lanjut Adelia. Kini suaranya meninggi dan mampu menjangkau lebih banyak orang. Ia meraih tangan Laras, meskipun wanita itu berusaha menariknya.
Kamu adalah bagian penting dalam hidup Arya. Sangat penting sampai-sampai kamu berhasil merebut hatinya dari saya, istrinya. Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Ekspresi terkejut, tidak percaya, dan marah bercampur aduk di wajah para anggota keluarga. Ibu mertua Adelia tampak terhuyung. Tangannya menutup mulutnya. Ayah mertua Adelia menatap Arya dengan tatapan kecewa yang mendalam. Arya akhirnya bersuara, terbata-bata mencoba menyangkal. Ibu, ini tidak benar. Delia salah paham. Salah paham katamu, Arya? Adelia tertawa sinis. Ia melepaskan tangan Laras dan berbalik menghadap keluarganya. Selama berbulan-bulan, suami saya berselingkuh di belakang saya dengan wanita ini, Laras. Mereka menjalin hubungan gelap, bersembunyi di balik kesibukan Arya, dan mengkhianati kepercayaan saya dan keluarga kita semua. Adelia mengeluarkan ponsel Arya dari tasnya, ponsel yang menjadi awal dari terkuaknya kebohongan ini. Ia menunjukkan rentetan pesan mesra antara Arya dan Laras, foto-foto mereka berdua yang diambil diam-diam oleh detektif yang sempat ia sewa, dan bukti-bukti lain yang tak terbantahkan. Laras hanya bisa berdiri kaku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak menyangka bahwa jebakan ini akan sebegitu memalukan dan menyakitkan. Ibu mertua Adelia berjalan mendekat, menatap Arya dengan tatapan yang belum pernah Adelia lihat sebelumnya. Tatapan penuh kekecewaan dan kemarahan. Arya, apa benar semua ini? Tanya ibunya dengan suara bergetar. Arya tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, merasa malu dan terhina di hadapan ibunya dan seluruh keluarganya. Saya minta maaf, Ibu, kata Adelia dengan suara bergetar. Air mata mulai membasahi pipinya. Saya tahu ini bukan cara yang tepat untuk menyampaikan berita ini di hari bahagia Ibu. Tapi saya tidak tahu lagi bagaimana caranya. Saya ingin Ibu dan keluarga tahu kebenaran tentang suami saya. Ayah mertua Adelia maju dan menampar Arya dengan keras. Suara tamparan itu memecah keheningan yang mencekam. Kamu memalukan keluarga ini, Arya. Bentaknya dengan nada marah. Suasana semakin riuh rendah. Beberapa anggota keluarga mencoba menenangkan ibu mertua yang tampak sangat terpukul. Sementara yang lain menatap Arya dengan tatapan jijik dan kecewa. Laras berusaha menyelinap keluar dari kerumunan. Namun beberapa kerabat Adelia menghalangi jalannya. Adelia merasa tubuhnya lemas. Namun ia berdiri tegak. Tujuannya telah tercapai. Kebohongan Arya telah terbongkar di depan semua orang. Tirai kepalsuan yang selama ini menutupi rumah tangganya akhirnya tersibak, meskipun dengan cara yang menyakitkan. Klimaks pertama ini telah mencapai puncaknya, dan kini, semua orang harus menghadapi kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Kekacauan pecah di ruang perjamuan. Tangisan ibu mertua Adelia bercampur dengan bentakan ayah mertua kepada Arya. Beberapa anggota keluarga mencoba menenangkan suasana, sementara yang lain masih terlihat dengan pengungkapan yang baru saja terjadi. Laras, dengan wajah tertunduk dan air mata yang terus mengalir, berdiri terpojok di bawah tatapan tajam para kerabat Adelia. Adelia sendiri merasa campur aduk. Ada rasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun juga ada rasa sakit yang mendalam melihat kehancuran yang terjadi di hari yang seharusnya bahagia bagi ibu mertuanya. Ia menghampiri ibu mertuanya yang duduk terisak di sofa, memeluknya erat. Maafkan saya, Ibu. Saya tidak bermaksud membuat ibu sedih di hari ini, bisik Adelia dengan suara bergetar. Ibu mertua membalas pelukan Adelia dengan erat. Tidak, Nak, kamu tidak salah. Ibu justru berterima kasih kamu sudah membuka mata kami semua. Ibu tidak menyangka Arya bisa melakukan hal serendah ini. Ayah mertua menghampiri mereka. Wajahnya masih merah padam karena marah. Arya, ikut bapak sekarang. Perintahnya dengan suara tegas. Arya hanya bisa menurut.
berjalan lesu mengikuti ayahnya keluar dari ruang perjamuan. Suasana di dalam rumah masih sangat tegang. Beberapa anggota keluarga mendekati Adelia, dukungan dan rasa simpati mereka. Mereka tidak menyangka Arya, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan ternyata menyimpan rahasia gelap seperti itu. Laras masih berdiri di tempatnya, merasa sangat malu dan takut. Beberapa kerabat Adelia menatapnya dengan tatapan menghakimi. Risa menghampiri Adelia dan memberikan isyarat agar ia melakukan sesuatu. Adelia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menghampiri Laras. "Kamu bisa pergi sekarang," ucap Adelia dengan nada dingin namun tidak membentak. "Tapi ingatlah, apa yang kamu lakukan telah menghancurkan sebuah keluarga." Laras mendongak, menatap Adelia dengan mata sembab. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan cepat keluar dari rumah keluarga Wijaya, seolah ingin melarikan diri dari rasa malu dan penyesalan yang dirinya. Setelah kepergian Laras, suasana di rumah sedikit mereda, namun ketegangan masih terasa jelas. Ibu mertua meminta semua orang untuk tenang dan mencoba melanjutkan acara ulang tahun ini meskipun dengan suasana yang berbeda. Namun, jelas bahwa kegembiraan telah sirna. Arya kembali ke ruang perjamuan setelah berbicara cukup lama dengan ayahnya. Wajahnya tampak menyesal dan penuh penyesalan. Ia mencoba mendekati Adelia, namun Adelia menghindar. "Delia, kumohon dengarkan aku," pinta Arya dengan suara lirih. "Tidak ada yang perlu didengarkan lagi, Arya," jawab Adelia dingin. "Semua sudah jelas. Kamu telah memilih jalanmu, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya." Malam itu, acara ulang tahun ibu mertua berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Para tamu pulang dengan membawa cerita yang tak terduga. Keluarga Wijaya berkumpul di ruang keluarga dengan suasana yang suram. Ibu mertua tampak sangat terpukul. Ayah mertua masih terlihat marah, dan Arya hanya bisa menunduk dalam penyesalan. Adelia merasa sangat lelah, baik fisik maupun emosional. Ia telah melakukan apa yang menurutnya benar, meskipun dengan cara yang menyakitkan. Ia telah membongkar kebohongan dan mengakhiri kepalsuan dalam rumah tangganya. Namun, ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahannya mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Malam itu, Adelia tidur di kamar terpisah. Ia tidak ingin berada di dekat Arya. Ia membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk merenungkan semua yang telah terjadi, dan untuk memutuskan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Badai telah menerjang hari ulang tahun ibu mertuanya, dan kini, Adelia harus bersiap menghadapi badai yang mungkin akan menerjang kehidupannya sendiri. Resolusi dari klimaks pertama ini adalah keterbukaan yang menyakitkan dan perpecahan yang mulai terasa nyata. Kesunyian di kamar tamu terasa begitu asing bagi Adelia. Biasanya, malam-malamnya dihabiskan di sisi Arya, berbagi cerita tentang hari yang mereka lalui atau sekadar berpelukan dalam kehangatan. Kini, ia terbaring sendiri di ranjang yang terasa dingin, dikelilingi oleh dinding-dinding yang seolah menyerap kesedihannya. Cahaya rembulan yang samar menembus celah gorden, menerangi butiran air mata yang sesekali lolos dari sudut matanya dan membasahi bantal. Rekaman kejadian beberapa jam lalu terus berputar di benaknya. Sebuah film tragis yang ia saksikan sekaligus menjadi pemeran utamanya. Ekspresi ibu mertuanya, yang selama ini selalu memandangnya dengan penuh kasih sayang, kini bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Kemarahan ayah mertuanya, yang jarang sekali terlihat meledak-ledak, menjadi bukti betapa besar aib yang telah ditorehkan Arya. Bahkan wajah pucat dan air mata Laras pun ikut menghantuinya. Sebuah potret kehancuran yang tak pernah ia bayangkan bisa ia sebabkan. Rasa bersalah mencubit hatinya. Meskipun ia yakin bahwa Arya dan selingkuhannya pantas mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka.
Ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa ia telah merusak hari yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi wanita yang telah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Apakah ada cara lain? Apakah ia terlalu impulsif dalam bertindak? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti duri yang menusuk-nusuk pikirannya, membuatnya semakin sulit untuk menemukan ketenangan. Namun, di tengah lautan kesedihan dan penyesalan, muncul juga secercah rasa lega. Beban kepura-puraan yang selama ini ia pikul seorang diri akhirnya terlepas. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan luka dan kekecewaan di balik senyum palsu. Kebenaran telah terungkap, meskipun dengan cara yang menyakitkan. Kebebasan ini terasa getir, seperti obat pahit yang harus ditelan demi kesembuhan. Kenangan-kenangan indah bersama Arya menyeruak di antara puing-puing kekecewaan. Malam-malam romantis di awal pernikahan mereka, tawa renyah saat merayakan keberhasilan kecil, impian-impian sederhana tentang keluarga bahagia yang mereka rajut bersama. Bagaimana bisa pria yang sama, yang pernah menjadi dunianya, kini tega menghancurkan segalanya dengan kebohongan dan pengkhianatan? Ia meraba dadanya, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah bersemi begitu kuat. Namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang menyakitkan. Di mana ia salah? Apakah ia terlalu fokus pada karirnya sebagai seorang desainer grafis yang sedang menanjak? Apakah ia kurang memberikan perhatian pada Arya di tengah kesibukannya? Pikiran-pikiran itu terus berputar seperti karusel yang tak berujung, tanpa memberikan jawaban yang memuaskan. Sementara Adelia berjuang dengan perasaannya di kamar tamu yang terasa asing, di kamar utama, Arya juga terjaga. Ia memandang langit-langit dalam kegelapan, dihantui oleh bayangan wajah kecewa ibunya dan tatapan dingin Adelia. Penyesalan mencengkeram hatinya lebih kuat dari rasa sakit fisik manapun. Ia telah menyakiti wanita yang dicintainya, mengecewakan keluarganya, dan mempermalukan dirinya sendiri. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan fatal yang mungkin tidak bisa diperbaiki. Berkali-kali Arya meraih ponselnya, mencoba menghubungi Adelia. Ia ingin mendengar suaranya, meskipun hanya untuk dimaki-maki. Ia ingin menjelaskan, meskipun ia tahu kata-katanya mungkin terdengar hampa. Ia ingin memohon kesempatan kedua, meskipun ia sadar bahwa ia tidak pantas mendapatkannya. Namun, setiap kali ia menekan tombol panggil, ia urungkan niatnya. Ia tahu, saat ini, Adelia membutuhkan ruang dan waktu untuk mencerna semuanya. Memaksanya berbicara hanya akan memperburuk keadaan. Pagi menyapa dengan cahaya yang enggan menembus jendela. Adelia keluar dari kamar tamu dengan mata sembab dan tubuh terasa remuk. Di meja makan, ia melihat Arya duduk seorang diri, wajahnya pucat dan matanya merah karena kurang tidur. Suasana di rumah terasa dingin dan canggung, seperti rumah yang ditinggalkan penghuninya. Di ruang keluarga, ia melihat ibu dan ayah mertuanya berbicara dengan suara pelan, sesekali saling menggenggam tangan, mencoba mencari kekuatan di tengah badai keluarga ini. Tatapan ibu mertuanya saat melihat Adelia mengandung kesedihan dan simpati yang mendalam. Adelia mengambil sarapan dalam diam, mengunyah makanannya tanpa rasa. Ia merasa tidak ada lagi percakapan yang perlu dilakukan dengan Arya saat ini. Kata-kata terasa hambar, dan setiap tatapan mata hanya akan mengingatkannya pada pengkhianatan yang telah terjadi. Kepercayaan yang dulu menjadi fondasi pernikahan mereka kini telah berserakan seperti kaca pecah, tajam dan berbahaya untuk disentuh. Setelah sarapan yang sunyi, ibu mertua menghampiri Adelia di ruang keluarga. "Nak, bisa kita bicara sebentar di taman?" tanyanya dengan suara lembut yang berusaha ia tegarkan. Adelia mengangguk tanpa berkata-kata dan mengikuti ibu mertuanya menuju taman belakang rumah. Di bawah naungan pohon mangga yang rindang, tempat di mana dulu sering menjadi saksi obrolan hangat mereka duduk berdua dalam keheningan yang canggung. "Ibu minta maaf sekali lagi, Nak, atas kelakuan Arya," ucap ibu mertua,
Air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu tidak pernah menyangka ia bisa melakukan hal serendah ini. Ibu merasa gagal sebagai seorang ibu. Adelia segera menggenggam tangan ibu mertuanya dengan erat. Bukan salah ibu. Sekali lagi saya katakan, ibu justru menjadi korban dalam situasi ini. Saya tahu ibu pasti sangat terpukul dan malu. Tentu saja, Nak. Hati ibu hancur. Ibu merasa seperti mimpi buruk. Tapi ibu juga sangat kasihan padamu. Nak, kamu pasti sangat terluka. Ibu bisa merasakan betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang kamu cintai. Suara ibu mertua bergetar menahan tangis. Sakit sekali, Bu. Lebih sakit dari yang pernah saya bayangkan. Jawab Adelia jujur. Air matanya kembali tumpah. Saya merasa seperti selama ini saya hidup dalam kebohongan. Saya tidak tahu lagi siapa yang bisa saya percaya. Ibu tidak akan memaksamu untuk memaafkan Arya. Nak, itu adalah hakmu sepenuhnya. Tapi ibu mohon, jangan terburu-buru mengambil keputusan yang besar. Pikirkan baik-baik tentang masa depan kalian berdua. Pertimbangkan semua sisi sebelum kamu membuat pilihan. Nasihat ibu mertua dengan penuh kehangatan dan kebijaksanaan. Adelia mengangguk pelan, berusaha mencerna setiap kata yang diucapkan wanita di hadapannya. Ia tahu ibu mertuanya adalah sosok yang penyayang dan selalu memberikan nasihat yang tulus. Namun, luka di hatinya masih terlalu menganga lebar untuk bisa berpikir jernih tentang masa depan bersama Arya. Hari-hari berikutnya di rumah terasa seperti neraka yang sunyi. Adelia dan Arya hidup dalam satu rumah namun terpisah oleh jurang pengkhianatan dan kekecewaan. Mereka berbicara seperlunya, menghindari kontak mata yang menyakitkan, dan tidur di kamar yang terpisah, seperti dua orang asing yang terpaksa berbagi atap. Kehangatan dan keintiman yang dulu menjadi ciri khas rumah tangga mereka telah lenyap, digantikan oleh kehambaran dan kecurigaan yang mencekam. Dalam kesendiriannya, Adelia mulai mencari informasi tentang proses perceraian. Ia menghubungi seorang pengacara untuk memahami hak-haknya dan langkah-langkah hukum yang perlu ia ambil jika ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Dalam lubuk hatinya, ia merasa bahwa mungkin inilah satu-satunya jalan keluar yang rasional dari situasi yang menyakitkan ini. Namun, di tengah tekadnya untuk berpisah, keraguan sesekali menyelinap masuk. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada begitu banyak kenangan indah yang pernah mereka ukir bersama. Kenangan yang kini terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Apakah ia benar-benar siap untuk menghapus semua itu? Apakah Arya benar-benar tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua, meskipun ia telah menghancurkan kepercayaannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Adelia, membuatnya semakin sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan yang gelap, di mana setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri. Ia harus memilih antara mempertahankan puing-puing kepercayaan yang tersisa, yang terasa rapuh dan menyakitkan, atau memulai hidup baru tanpa Arya, sebuah pilihan yang terasa menakutkan namun juga membebaskan. Penutup dari babak resolusi awal ini adalah kebimbangan yang mendalam dan awal dari perjalanan panjang untuk menentukan arah hidupnya selanjutnya. Setelah beberapa hari berlalu dalam kebisuan yang menyakitkan di rumah mereka, Adelia merasa bahwa ia tidak bisa terus berlarut-larut dalam ketidakpastian. Ia membutuhkan kejelasan, sebuah kepastian tentang masa depannya. Meskipun hatinya masih dipenuhi luka, pikirannya mulai menuntut jawaban dan tindakan. Suatu pagi, setelah Arya berangkat kerja dengan wajah lesu seperti biasa, Adelia memberanikan diri untuk menghubungi pengacara yang sempat ia cari informasinya. Suara wanita di ujung telepon terdengar profesional dan menenangkan. Adelia mengatur janji temu untuk membahas kemungkinan perceraian dan hak-haknya sebagai seorang istri. Saat menunggu hari pertemuannya dengan pengacara, Adelia mencoba untuk menyibukkan diri.
Ia kembali fokus pada pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas. Pekerjaan adalah pelariannya. Satu-satunya tempat di mana ia bisa mengalihkan pikirannya dari masalah rumah tangganya. Namun, bayangan Arya dan pengkhianatannya seringkali muncul di tengah pekerjaannya, membuat konsentrasinya buyar. Ia juga lebih sering menghabiskan waktu bersama Risa. Sahabatnya itu selalu ada untuk mendengarkannya, memberikan dukungan tanpa menghakimi, dan sesekali mencoba menghiburnya dengan mengajak keluar atau sekadar menonton film di rumah. Kehadiran Risa menjadi jangkar bagi Adelia di tengah badai emosi yang sedang ia alami. "Kamu yakin dengan keputusanmu, Del?" tanya Risa suatu malam saat mereka sedang menikmati makan malam sederhana di apartemen Risa. Adelia menghela napas. "Sejujurnya, aku masih belum yakin sepenuhnya, Riz. Ada bagian diriku yang masih mengingat semua kenangan indah bersama Arya. Tapi kemudian, bayangan perselingkuhannya kembali menghantuiku. Aku merasa kepercayaan itu sudah hancur berkeping-keping. Bagaimana aku bisa membangun kembali sesuatu di atas puing-puing?" Risa menggenggam tangan Adelia. "Aku mengerti, Del. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi kamu harus memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang mencintaimu dengan tulus dan menghargaimu sebagai seorang istri." Kata-kata Risa memberikan sedikit kekuatan bagi Adelia. Ia tahu sahabatnya itu benar. Ia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ia berhak mendapatkan lebih dari sekadar kebohongan dan pengkhianatan. Hari yang dinantikannya tiba. Adelia datang ke kantor pengacara dengan perasaan gugup namun juga penuh tekad. Pengacara wanita bernama Ibu Sandra menyambutnya dengan ramah dan profesional. Selama beberapa jam, Adelia menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari kecurigaannya hingga pengungkapan perselingkuhan Arya di acara ulang tahun ibu mertuanya. Ibu Sandra mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas situasi. Setelah mendengar cerita Adelia, ia menjelaskan tentang proses perceraian, hak-hak Adelia sebagai istri, dan langkah-langkah yang perlu ia ambil jika ia memutuskan untuk melanjutkan proses tersebut. Adelia merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Ibu Sandra. Ia mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang mungkin terjadi jika ia memilih untuk bercerai namun, ia belum memberikan keputusan. Ia masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan semuanya dengan matang. Ketika Adelia kembali ke rumah, ia mendapati Arya sedang menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tampak cemas. "Kamu dari mana, Del?" tanya Arya dengan nada khawatir. "Bukan urusanmu," jawab Adelia dingin, mencoba menghindari kontak mata. "Aku khawatir padamu," lanjut Arya, mencoba meraih tangannya. Adelia menarik tangannya. "Khawatir? Kemana kekhawatiranmu selama ini saat kamu berselingkuh di belakangku?" Arya terdiam, tidak bisa menjawab. Ia tahu ia tidak punya hak untuk mempertanyakan keberadaan Adelia setelah apa yang telah ia lakukan. "Aku bertemu dengan seorang pengacara," kata Adelia akhirnya, menatap Arya dengan tatapan tegas. Wajah Arya seketika pucat. "Pengacara? Kamu mau menceraikanku?" Adelia tidak menjawab. Ia hanya menatap Arya dengan tatapan kosong yang membuat pria itu semakin merasa bersalah. Keputusan belum, namun langkah awal menuju kejelasan telah diambil. Adelia telah membuka pintu untuk kemungkinan perpisahan, dan Arya harus bersiap menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Pengembangan konflik semakin intens dengan Adelia yang mulai mencari jalur hukum untuk mengakhiri pernikahan mereka. Setelah mendengar pengakuan Adelia tentang pertemuannya dengan pengacara, Arya diliputi kepanikan. Ia menyadari bahwa Adelia tidak main-main dengan ancamannya untuk bercerai. Ketakutan kehilangan Adelia dan pernikahan mereka yang telah dibangun selama 7 tahun membuatnya berusaha keras untuk memperbaiki keadaan. Sejak malam itu, Arya menjadi lebih perhatian.
Ia mencoba berbicara dengan Adelia setiap hari, meminta maaf berulang kali, dan berjanji akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaannya. Ia mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Ia tidak lagi menyembunyikan ponselnya, menceritakan tentang pekerjaannya secara detail, dan berusaha menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Ia bahkan mencoba melakukan hal-hal romantis seperti dulu. Ia memasak makan malam untuk Adelia, membelikannya bunga, dan mengajaknya berkencan. Namun, semua usahanya terasa hambar bagi Adelia. Luka di hatinya masih terlalu dalam, dan setiap tindakan Arya terasa seperti kepalsuan belaka. "Arya, aku menghargai usahamu," kata Adelia suatu malam saat Arya mencoba mengajaknya berbicara setelah makan malam. "Tapi ini tidak semudah itu. Kamu telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga bagiku, kepercayaan. Membangunnya kembali membutuhkan waktu yang sangat lama, dan aku tidak yakin apakah aku masih memiliki keinginan untuk melakukannya." Arya meraih tangan Adelia dengan tatapan memohon. "Kumohon, beri aku kesempatan. Aku tahu aku salah, dan aku sangat menyesal. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Delia, kamu adalah segalanya bagiku." Adelia menarik tangannya perlahan. "Jika kamu benar-benar mencintaiku, Arya, kamu tidak akan pernah melakukan ini padaku. Kamu tidak akan pernah mengkhianati pernikahan kita." Meskipun Arya terus berusaha, Adelia tetap menjaga jarak. Ia tidak bisa begitu saja melupakan pengkhianatan yang telah ia alami. Setiap kali ia melihat Arya, bayangan laras dan semua kebohongan Arya kembali menghantuinya. Ibu mertua dan ayah mertua juga ikut turun tangan. Mereka berbicara dengan Arya, menasihatinya untuk bersungguh-sungguh dalam memperbaiki kesalahannya. Mereka juga berbicara dengan Adelia, memintanya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. "Nak, ibu tahu kamu sangat terluka," kata ibu mertua suatu sore saat mengunjungi Adelia. "Tapi Arya adalah anak ibu. Ibu tahu jauh di lubuk hatinya, ia menyesali perbuatannya. Berikanlah ia kesempatan untuk membuktikan dirinya." "Ibu, saya mengerti, tapi ini bukan hanya tentang saya dan Arya. Ini tentang kepercayaan yang telah hilang. Saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayainya lagi setelah semua yang terjadi," jawab Adelia dengan nada sedih. Ayah mertua juga menambahkan, "Delia, pernikahan itu tidak selalu mulus. Ada badai yang menerpa. Yang terpenting adalah bagaimana kalian berdua menghadapinya. Cobalah untuk memaafkan Arya, Nak, demi masa depan kalian." Meskipun nasihat dari kedua orang tuanya terasa tulus, Adelia masih merasa ragu. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang akan ia sesali di kemudian hari. Ia membutuhkan waktu untuk benar-benar memproses semua yang telah terjadi dan mendengarkan kata hatinya. Sementara itu, Arya terus berusaha menunjukkan perubahan. Ia mulai lebih terbuka tentang keuangannya, mengajak Adelia untuk ikut dalam kegiatan sosial, dan bahkan menawarkan untuk menemani Adelia bertemu dengan teman-temannya. Ia seolah berusaha keras untuk kembali menjadi pria yang dulu dicintai Adelia. Namun, di mata Adelia, semua itu terasa seperti sandiwara. Ia tidak yakin apakah perubahan Arya itu tulus, atau hanya karena ia takut kehilangan dirinya. Keraguan dan ketidakpercayaan masih menggerogoti hatinya. Suatu malam, Arya mengajak Adelia makan malam di restoran tempat mereka dulu sering berkencan. Suasana romantis sengaja ia ciptakan, dengan lilin dan alunan musik lembut. Di akhir makan malam, Arya mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin berlian yang indah. "Delia, aku tahu aku tidak pantas mendapatkanmu. Tapi kumohon, berikan aku kesempatan kedua. Biarkan aku membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik."
Aku ingin memulai semuanya dari awal bersamamu, kata Arya dengan air mata di matanya. Adelia menatap cincin itu dengan tatapan kosong. Cincin yang dulu akan membuatnya bahagia kini terasa seperti simbol dari kebohongan dan pengkhianatan. Ia menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya perlahan. Arya, aku menghargai usahamu, tapi hatiku masih terlalu sakit. Aku tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku membutuhkan lebih banyak waktu untuk memikirkan semuanya, jawab Adelia dengan suara lirih. Penolakan Adelia terasa seperti pukulan telak bagi Arya. Ia menyadari bahwa usahanya selama ini belum mampu menembus tembok kekecewaan yang telah dibangun Adelia di hatinya. Retakan dalam pernikahan mereka terasa semakin dalam, dan upaya Arya untuk memperbaikinya terasa sia-sia. Pengembangan konflik mencapai titik di mana usaha Arya untuk memperbaiki hubungan berbenturan dengan luka mendalam yang dirasakan Adelia. Setelah penolakan dingin Adelia di restoran, Arya menjadi lebih pendiam dan putus asa. Ia masih berusaha menunjukkan perhatian, namun semangatnya tidak lagi membara seperti sebelumnya. Ia seolah mulai menerima kenyataan bahwa ia mungkin akan kehilangan Adelia. Di sisi lain, Adelia merasa semakin bimbang. Meskipun ia masih merasakan sakit hati dan marah atas pengkhianatan Arya, ia tidak bisa mengabaikan perubahan yang Arya tunjukkan. Ada bagian dirinya yang bertanya-tanya, apakah mungkin Arya benar-benar menyesali perbuatannya? Apakah ia terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai? Kenangan-kenangan indah bersama Arya kembali menghantuinya di saat-saat yang tidak terduga. Tawa Arya saat mereka pertama kali bertemu, dukungan tanpa syaratnya saat Adelia merintis karirnya, kehangatan pelukannya saat mereka menghadapi masa-masa sulit bersama. Semua itu terasa begitu nyata dan berharga. Apakah ia akan benar-benar melepaskan semua itu hanya karena satu kesalahan? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, bayangan laras dan pesan-pesan mesra di ponsel Arya kembali menghantamnya. Ia kembali merasakan sakit hati dan pengkhianatan yang sama seperti saat pertama kali ia mengetahuinya. Bagaimana bisa ia mempercayai pria yang telah berbohong dan mengkhianatinya sedemikian rupa? Adelia mulai menarik diri dari Arya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, bertemu dengan teman-temannya, atau sekadar menikmati kesendirian di taman. Ia membutuhkan ruang untuk menjernihkan pikirannya dan mendengarkan kata hatinya tanpa terpengaruh oleh usaha Arya atau nasihat keluarganya. Suatu sore, saat sedang duduk di taman, Adelia bertemu dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak ia jumpai. Maya. Maya adalah seorang wanita karir yang sukses dan telah menikah selama lebih dari 10 tahun. Mereka terlibat dalam percakapan yang hangat dan santai, hingga akhirnya Maya menyadari kesedihan yang tersirat di mata Adelia. Setelah Adelia menceritakan masalah rumah tangganya, Maya mendengarkannya dengan penuh perhatian. Delia, aku tidak akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan, kata Maya dengan nada bijaksana. Setiap pernikahan memiliki ujiannya sendiri. Yang terpenting adalah apa yang kamu rasakan di hatimu. Apakah kamu masih melihat harapan untuk masa depan bersama Arya? Apakah kamu bisa memaafkannya dan membangun kembali kepercayaan itu? Aku tidak tahu, Maya, jawab Adelia jujur. Ada bagian diriku yang ingin percaya bahwa Arya bisa berubah. Tapi rasa sakit dan pengkhianatan ini masih terasa sangat kuat. Aku takut jika aku memberinya kesempatan kedua, aku akan kembali terluka. Ketakutan itu wajar, Delia. Tapi jangan biarkan ketakutan mengendalikan keputusanmu. Cobalah untuk melihat lebih dalam. Apakah penyesalan Arya terlihat tulus? Apakah ia benar-benar berusaha untuk berubah? Dan yang paling penting, apakah kamu masih mencintainya? Tanya Maya dengan lembut. Pertanyaan Maya membuat Adelia terdiam. Apakah ia masih mencintai Arya? Di tengah rasa sakit dan kekecewaan,
Ia menyadari bahwa masih ada sisa-sisa cinta di hatinya. Namun, cinta saja tidak cukup untuk membangun sebuah hubungan yang sehat. Kepercayaan adalah fondasinya. Beberapa hari kemudian, Adelia menerima telepon dari ibu mertuanya. Ibunya terdengar sangat sedih. "Nak, Arya sakit. Ia demam tinggi dan tidak mau makan. Ia terus memikirkanmu." Mendengar kabar itu, hati Adelia terasa gamang. Meskipun ia masih marah dan kecewa, ia tidak bisa mengabaikan rasa khawatirnya pada Arya. Bagaimanapun juga, ia pernah mencintai pria itu dan menghabiskan bertahun-tahun bersamanya. Adelia memutuskan untuk menjenguk Arya. Saat ia tiba di rumah, ia melihat Arya terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Melihat kondisi Arya, hati Adelia terasa perih. "Arya?" panggil Adelia pelan. Arya membuka matanya perlahan dan terkejut melihat Adelia. "Delia, kamu datang." Adelia mengangguk tanpa berkata-kata. Ia mendekati tempat tidur dan menyentuh kening Arya. Panas tubuhnya terasa sangat tinggi. Malam itu, Adelia merawat Arya. Ia memberikannya obat, mengompresnya, dan menemaninya hingga tertidur lelap. Di tengah kesunyian malam, Adelia merenungkan semua yang telah terjadi. Melihat Arya dalam kondisi lemah seperti ini, ia kembali mengingat saat-saat mereka saling menjaga dan merawat satu sama lain. Namun, di balik rasa kasihan dan kenangan indah itu, Adelia tidak bisa melupakan pengkhianatan Arya. Ia masih merasa ragu apakah ia bisa benar-benar memaafkannya dan membangun kembali rumah tangga mereka. Bayangan masa lalu dan keraguan yang menggerogoti hatinya masih menjadi penghalang yang besar. Klimaks kedua dalam pengembangan konflik ini adalah kondisi Arya yang sakit, memicu kembali emosi Adelia dan memperumit keputusannya. Merawat Arya malam itu membawa Adelia pada pusaran emosi yang membingungkan. Rasa kasihan melihat suaminya sakit bercampur dengan sisa-sisa amarah dan kekecewaan atas pengkhianatannya. Di satu sisi, ia masih merasakan ikatan emosional yang kuat dengan pria yang pernah menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Di sisi lain, luka yang Arya torehkan terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Keesokan paginya, kondisi Arya sedikit membaik. Demamnya turun, dan ia sudah bisa duduk untuk sarapan. Adelia menemaninya makan dalam diam. Suasana di antara mereka terasa canggung, dipenuhi oleh kata-kata yang tak terucapkan. Setelah sarapan, Arya memberanikan diri untuk berbicara. "Terima kasih sudah merawatku semalam, Delia," ucapnya dengan suara serak. "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kebaikanmu." Adelia hanya mengangguk pelan, tidak membalas tatapan mata Arya. Ia merasa tidak tahu harus berkata apa. "Aku sungguh-sungguh menyesal atas semua yang telah terjadi," lanjut Arya dengan nada penuh penyesalan. "Aku tahu kata-kata maaf tidak akan cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah kubuat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Air mata Adelia hampir tumpah mendengar pengakuan tulus Arya. Ada bagian dirinya yang ingin percaya pada perubahan Arya, pada ketulusan penyesalannya. Namun, logika dan rasa kehati-hatiannya menahannya. Ia tidak ingin kembali terluka. "Aku butuh waktu, Arya," jawab Adelia akhirnya dengan suara lirih. "Waktu untuk memikirkan semuanya dengan jernih. Aku tidak bisa memberikanmu jawaban sekarang." Arya menghela napas pasrah. Ia tahu ia harus bersabar dan terus berusaha membuktikan kesungguhannya. Beberapa hari berikutnya, Adelia kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia bekerja dari rumah, bertemu dengan teman-temannya, dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkan Arya. Namun, kehadiran Arya di rumah tetap menjadi pengingat pahit akan apa yang telah terjadi. Suatu sore,
Saat Adelia sedang bekerja di ruang kerjanya, Arya mengetuk pintu. Ia membawa secangkir teh hangat dan beberapa kue kesukaan Adelia. "Aku hanya ingin membuatkanmu teh," kata Arya pelan, meletakkan cangkir dan kue di meja Adelia. "Aku tahu kamu sedang sibuk." Tindakan kecil Arya itu menyentuh hati Adelia. Ada kehangatan yang ia rasakan, meskipun hanya sesaat. Ia menatap Arya dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. "Terima kasih, Arya," ucap Adelia pelan. Arya tersenyum tipis. "Aku akan membiarkanmu bekerja. Jika kamu butuh sesuatu, panggil saja aku." Setelah Arya keluar, Adelia menyesap tehnya perlahan. Ia merasakan secercah harapan di hatinya. Mungkin memang ada kemungkinan bagi mereka untuk memperbaiki semuanya. Mungkin penyesalan Arya itu tulus. Namun, keraguan kembali menghantuinya. Apakah ia hanya terbawa perasaan sesaat? Apakah ia terlalu mudah luluh dengan perhatian kecil Arya? Bagaimana jika semua ini hanya taktik Arya untuk mencegahnya pergi? Adelia memutuskan untuk berbicara dengan Risa. Ia menceritakan tentang perubahan Arya dan kebingungan yang ia rasakan. "Del, aku tidak bisa memberitahumu apa yang harus kamu lakukan," kata Risa. "Tapi menurutku, kamu harus melihat tindakan Arya, bukan hanya kata-katanya. Apakah ia benar-benar berusaha berubah? Apakah perubahan itu bertahan lama? Dan yang paling penting, bagaimana perasaanmu yang sebenarnya?" Nasihat Risa membuat Adelia kembali merenung. Ia menyadari bahwa ia harus lebih objektif dalam menilai perubahan Arya. Ia tidak bisa hanya mengandalkan emosi sesaat. Beberapa minggu berlalu. Arya terus berusaha menunjukkan perubahan. Ia menjadi lebih terbuka, lebih perhatian, dan lebih menghargai Adelia. Ia bahkan mulai mengikuti konseling pernikahan sendiri, berharap bisa memahami akar permasalahannya dan menjadi suami yang lebih baik. Adelia mengamati semua usaha Arya dengan hati-hati. Ia melihat ketulusan dalam tindakannya, meskipun ia masih belum bisa sepenuhnya melupakan luka yang lama. Ia mulai merasakan sedikit harapan bahwa mungkin pernikahan mereka masih bisa diselamatkan. Namun, di tengah harapan yang mulai tumbuh, Adelia masih menyimpan satu pertanyaan besar di benaknya. Bagaimana dengan Laras? Apakah Arya benar-benar sudah mengakhiri hubungannya dengan wanita itu? Keraguan ini masih menjadi penghalang besar bagi Adelia untuk bisa sepenuhnya mempercayai Arya kembali. Konflik internal Adelia semakin dalam, terjebak di antara keinginan untuk memaafkan dan ketakutan untuk kembali terluka. Sementara usaha Arya untuk memperbaiki hubungan mulai menunjukkan hasil namun belum sepenuhnya meyakinkan Adelia. Seiring berjalannya waktu, perubahan positif dalam diri Arya semakin terlihat. Ia menjadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih melibatkan Adelia dalam setiap aspek kehidupannya. Ia tidak lagi defensif ketika Adelia menyinggung masa lalunya. Justru ia mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Adelia melihat ketulusan dalam usahanya. Ia melihat bagaimana Arya berusaha keras untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Ada kalanya, Adelia merasa hatinya mulai luluh. Ia merindukan kehangatan Arya, sentuhan lembutnya, dan tawa renyahnya yang dulu selalu membuatnya bahagia. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung di benak Adelia, seperti awan gelap yang menutupi sinar matahari. Bagaimana dengan Laras? Arya tidak pernah secara eksplisit membahas apakah ia sudah benar-benar mengakhiri hubungannya dengan wanita itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia telah membuat kesalahan besar dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ketidakjelasan ini membuat Adelia merasa tidak tenang. Bagaimana ia bisa sepenuhnya mempercayai Arya jika ia tidak tahu pasti apakah ancaman dari masa lalu itu sudah benar-benar hilang? Keraguan ini terus menggerogoti hatinya, menghalangi Adelia untuk sepenuhnya menerima perubahan Arya.
Suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam bersama di rumah, Adelia memberanikan diri untuk menanyakan pertanyaan yang selama ini mengganggunya. "Arya," kata Adelia pelan, meletakkan sendoknya. "Apakah kamu masih berhubungan dengan Laras?" Arya terdiam sejenak. Raut wajahnya berubah menjadi tegang. Ia menatap Adelia dengan tatapan yang sulit dibaca. "Tidak, Delia," jawab Arya akhirnya dengan suara pelan namun tegas. "Aku sudah mengakhiri semuanya sejak malam itu. Aku tidak pernah menghubunginya lagi, dan dia juga tidak pernah menghubungiku." Adelia menatap mata Arya, mencoba mencari kebohongan. Namun, yang ia lihat hanyalah kejujuran dan kesungguhan. "Apa kamu yakin?" tanya Adelia, masih merasa ragu. "Aku bersumpah, Delia," jawab Arya dengan sungguh-sungguh. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, dan aku tidak ingin mengulanginya lagi. Aku ingin membangun kembali pernikahan kita, dan itu tidak mungkin terjadi jika aku masih berhubungan dengannya." Meskipun jawaban Arya terdengar meyakinkan, Adelia masih merasa sedikit was-was. Pengalaman pahit membuatnya sulit untuk percaya begitu saja. Ia membutuhkan bukti yang lebih nyata. "Bisakah aku melihat ponselmu?" tanya Adelia tiba-tiba. Arya tampak sedikit terkejut, namun ia tidak menolak. Ia meraih ponselnya dan menyerahkannya kepada Adelia tanpa ragu. Adelia memeriksa riwayat panggilan, pesan, dan aplikasi pesan Arya dengan saksama. Ia tidak menemukan jejak komunikasi dengan Laras sama sekali. Hatinya sedikit lega, namun ia masih belum sepenuhnya yakin. "Aku juga sudah memblokir semua kontaknya," lanjut Arya, seolah mengerti keraguan Adelia. "Kamu bisa memeriksanya sendiri." Adelia memeriksa daftar kontak yang diblokir di ponsel Arya. Nama Laras memang ada di sana. Ia menghela napas lega. Mungkin Arya memang benar-benar sudah mengakhiri semuanya. Namun, rasa tidak aman masih menyelimuti hati Adelia. Ia merasa trauma dengan pengkhianatan Arya, dan rasa takut untuk kembali terluka masih sangat besar. Ia membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar memaafkan dan melupakan. "Terima kasih, Arya," kata Adelia akhirnya, mengembalikan ponsel Arya. "Aku menghargai kejujuranmu, tapi aku masih butuh waktu untuk memproses semuanya." Arya mengangguk mengerti. Ia tahu ia tidak bisa memaksa Adelia untuk langsung mempercayainya kembali. Ia harus bersabar dan terus membuktikan kesungguhannya dari waktu ke waktu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adelia kembali tidur di kamar yang sama dengan Arya. Tidak ada percakapan atau sentuhan di antara mereka. Namun kehadiran Arya di sisinya memberikan sedikit rasa nyaman. Mungkin masih ada harapan untuk mereka. Mungkin luka itu bisa perlahan-lahan sembuh. Namun, perjalanan menuju pemulihan kepercayaan masih panjang dan penuh tantangan. Pertanyaan tentang Laras yang akhirnya terjawab membawa sedikit kelegaan namun tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan di hati Adelia, menandakan resolusi konflik belum sepenuhnya tercapai. Setelah malam di mana Arya menunjukkan kesungguhannya dengan memperlihatkan ponselnya, suasana di antara Adelia dan Arya perlahan mulai mencair. Mereka mulai berbicara lebih banyak, berbagi cerita tentang hari masing-masing, meskipun topik tentang masa lalu masih menjadi area yang sensitif. Adelia melihat upaya nyata Arya untuk berubah. Ia tidak lagi egois atau tertutup. Ia menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan tanpa syarat, dan selalu berusaha menempatkan kebutuhan Adelia di atas keinginannya sendiri. Perubahan ini membuat Adelia merasa dihargai dan dicintai kembali, meskipun bayangan pengkhianatan Arya masih sesekali menghantuinya. Mereka mulai melakukan hal-hal yang dulu sering mereka nikmati bersama. Menonton film di rumah sambil berpelukan, mencoba restoran baru, atau sekadar berjalan-jalan di taman sore hari.
Setiap momen kebersamaan ini terasa seperti langkah kecil namun berarti menuju pemulihan hubungan mereka. Suatu sore, Arya mengajak Adelia kembali ke restoran tempat mereka pertama kali berkencan. Suasana romantis yang dulu pernah mereka rasakan kembali hadir. Di akhir makan malam, Arya tidak memberikan cincin atau janji-janji muluk. Ia hanya menggenggam tangan Adelia dengan lembut dan menatapnya dengan penuh kasih. "Delia," kata Arya dengan suara tulus. "Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan melakukan apapun untuk membangun masa depan yang lebih baik bersamamu. Aku ingin menjadi pria yang pantas untukmu." Air mata haru menggenang di mata Adelia. Ia merasakan ketulusan dalam kata-kata Arya. Ia juga merasakan kerinduan yang mendalam untuk kembali memiliki hubungan yang utuh dengan pria yang pernah menjadi cintanya. Aku juga ingin itu, Arya," jawab Adelia dengan suara bergetar. "Tapi aku masih takut. Aku takut jika aku kembali mempercayaimu sepenuhnya, aku akan kembali terluka." "Aku mengerti, sayang," kata Arya, mengusap lembut tangan Adelia. "Aku tidak akan memaksamu. Aku akan bersabar dan terus membuktikan cintaku padamu. Aku tahu membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Adelia membiarkan Arya memeluknya saat mereka tidur. Pelukan itu terasa hangat dan familiar, namun juga rapuh dan penuh kehati-hatian. Ada kerinduan yang terobati, namun juga ada jarak yang belum sepenuhnya hilang. Adelia mulai mempertimbangkan untuk memberikan Arya kesempatan kedua. Ia melihat kesungguhan dalam usahanya, dan ia juga menyadari bahwa ia masih mencintai pria itu. Namun, ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Ia ingin memastikan bahwa perubahan Arya itu permanen dan hatinya benar-benar siap untuk membuka diri kembali. Ia memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan Arya tentang perasaannya. Ia mengungkapkan ketakutan dan keraguannya, dan Arya mendengarkannya dengan sabar dan pengertian. Ia tidak menyalahkan Adelia atas ketidakpercayanya. Justru ia berusaha meyakinkannya dengan tindakan nyata. Mereka sepakat untuk menjalani konseling pernikahan bersama. Adelia merasa bahwa bantuan profesional akan membantu mereka mengatasi trauma masa lalu dan membangun komunikasi yang lebih sehat di masa depan. Arya menyambut ide itu dengan antusias, menunjukkan kesediaannya untuk melakukan apapun demi menyelamatkan pernikahan mereka. Langkah maju telah diambil, namun Adelia masih melangkah dengan ragu. Luka masa lalu masih terasa perih, dan proses penyembuhan membutuhkan waktu. Meskipun secercah harapan mulai menyinari hubungan mereka, perjalanan menuju pemulihan kepercayaan masih panjang dan penuh tantangan. Klimaks ketiga dalam pengembangan konflik ini adalah keputusan Adelia untuk memberikan Arya kesempatan kedua dengan syarat mereka menjalani konseling pernikahan, menunjukkan langkah maju yang signifikan namun masih diwarnai keraguan. Sesi konseling pernikahan pertama terasa canggung namun melegakan bagi Adelia. Duduk berhadapan dengan seorang terapis profesional bersama Arya, mereka mulai membuka diri tentang luka dan harapan masing-masing. Arya mengakui sepenuhnya kesalahannya dan mengungkapkan penyesalan yang mendalam, sementara Adelia menceritakan tentang rasa sakit dan trauma yang ia alami akibat pengkhianatan tersebut. Terapis membantu mereka mengidentifikasi pola komunikasi yang tidak sehat dan memberikan panduan untuk membangun komunikasi yang lebih efektif. Adelia merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan semua perasaannya tanpa harus takut dihakimi atau disalahkan. Arya juga tampak berusaha memahami perspektif Adelia dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesi-sesi konseling berikutnya menjadi ruang aman bagi mereka untuk membahas masa lalu, mengatasi rasa sakit, dan membangun kembali kepercayaan secara bertahap. Adelia mulai melihat kesungguhan Arya dalam memperbaiki diri. Ia tidak hanya mengatakan maaf,
tetapi juga berusaha memahami akar permasalahannya dan belajar menjadi suami yang lebih baik. Di luar sesi konseling, Adelia dan Arya berusaha untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama. Mereka kembali melakukan hobi yang dulu mereka nikmati, seperti mendaki gunung atau mengunjungi museum seni. Setiap momen kebersamaan ini terasa seperti membangun kembali fondasi pernikahan mereka satu bata demi satu bata. Adelia mulai merasakan kembali kehangatan dan keintiman yang sempat hilang. Sentuhan Arya tidak lagi terasa asing, dan percakapan mereka kembali dipenuhi tawa dan canda. Namun, di lubuk hatinya, Adelia masih menyimpan sedikit keraguan. Ia takut jika semua ini hanya ilusi, dan Arya akan kembali mengulang kesalahan yang sama. Suatu malam, saat mereka sedang berpelukan di tempat tidur, Adelia tiba-tiba bertanya, "Arya, apa yang sebenarnya membuatmu berpaling dariku dulu?" Arya menghela napas panjang sebelum menjawab, "Dulu, aku merasa kesepian meskipun berada di sisimu. Aku merasa kita semakin jauh karena kesibukan kita masing-masing. Aku tidak mencari solusi yang tepat, dan aku malah melakukan kesalahan besar dengan mencari perhatian di tempat lain. Itu adalah kebodohanku, dan aku sangat menyesalinya." Jawaban Arya terasa jujur dan tulus. Adelia merasa sedikit lebih memahami apa yang terjadi, meskipun ia tidak sepenuhnya membenarkan tindakan Arya. "Aku takut itu akan terjadi lagi," ucap Adelia lirih. "Aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi, sayang," jawab Arya, mengeratkan pelukannya. "Aku sudah belajar banyak dari kesalahanku. Aku tahu betapa berharganya kamu dan pernikahan kita. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya." Meskipun ada kemajuan yang signifikan, proses penyembuhan luka hati Adelia membutuhkan waktu. Ia masih sesekali merasa cemas dan tidak aman. Bayangan Laras masih muncul dalam benaknya, terutama di saat-saat sepi. Untuk membantu dirinya mengatasi trauma, Adelia juga mulai mencari dukungan dari teman-temannya dan membaca buku-buku tentang pemulihan hubungan setelah perselingkuhan. Ia menyadari bahwa memaafkan bukanlah proses yang mudah dan membutuhkan waktu serta kesabaran. Beberapa bulan berlalu. Adelia dan Arya terus mengikuti sesi konseling dan berusaha membangun kembali hubungan mereka. Perlahan tapi pasti, kepercayaan Adelia pada Arya mulai tumbuh kembali. Ia melihat perubahan nyata dalam diri suaminya dan merasakan ketulusan cintanya. Namun, di tengah proses penyembuhan ini, sebuah kabar tak terduga datang yang kembali menggoyahkan ketenangan Adelia. Ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kata, "Laras." Jantung Adelia berdebar kencang. Bayangan masa lalu kembali menghantuinya. Apakah Arya berbohong padanya? Apakah hubungannya dengan Laras belum benar-benar berakhir? Ketidakpastian ini kembali menumbuhkan keraguan di hati Adelia, mengancam kemajuan yang telah mereka capai. Klimaks keempat dalam pengembangan konflik ini adalah munculnya kembali nama Laras melalui pesan misterius, yang kembali menguji kepercayaan Adelia dan mengancam proses penyembuhan hubungan mereka. Pesan singkat berisi satu nama itu bagai petir di siang bolong bagi Adelia. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi telapak tangannya. Semua kemajuan yang telah ia dan Arya raih selama beberapa bulan terakhir terasa rapuh dan terancam hancur seketika. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya salah kirim. Mungkin ada orang lain yang bernama Laras. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang menyelimutinya. Dengan tangan gemetar, Adelia menunjukkan pesan itu kepada Arya. Wajah Arya yang tadinya tenang seketika pucat pasi. Ia menatap layar ponsel Adelia dengan ekspresi dan kebingungan. "Aku tidak tahu ini apa, Delia," kata Arya dengan suara tercekat. "Aku bersumpah, aku tidak menghubungi Laras dan dia juga tidak menghubungiku."
Adelia menatap mata Arya, mencari kebohongan. Namun, ia melihat ketakutan dan kebingungan yang tampak tulus. "Kamu yakin?" tanya Adelia dengan suara bergetar. "Sangat yakin," jawab Arya dengan tegas. "Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bisa menyakitimu lagi. Aku sudah berjanji." Meskipun jawaban Arya terdengar meyakinkan, Adelia masih merasa tidak tenang. Trauma masa lalu membuatnya sulit untuk percaya begitu saja. Ia membutuhkan kepastian yang lebih nyata. Mereka berdua mencoba mencari tahu siapa pengirim pesan misterius itu. Mereka memeriksa daftar kontak yang tidak dikenal di ponsel Adelia, namun tidak menemukan petunjuk apapun. Rasa frustrasi dan kecemasan semakin meningkat. "Mungkin ini hanya orang iseng," kata Arya mencoba menenangkan Adelia. "Jangan biarkan ini merusak semua yang telah kita bangun." Namun, Adelia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Bayangan Laras kembali menghantuinya, memicu kembali rasa sakit dan ketidakpercayaan yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Mereka memutuskan untuk membahas pesan misterius itu dengan terapis mereka di sesi konseling berikutnya. Terapis membantu mereka menganalisis kemungkinan-kemungkinan dan menyarankan cara untuk mengatasi kecemasan Adelia. "Penting bagi Adelia untuk mengungkapkan semua ketakutannya," kata terapis. "Dan bagi Arya, penting untuk terus menunjukkan transparansi dan membangun kembali kepercayaan itu dengan tindakan nyata." Setelah sesi konseling, Adelia merasa sedikit lebih tenang, namun keraguan masih tersisa. Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia mencoba mencari informasi tentang nomor pengirim pesan itu melalui berbagai cara, berharap bisa menemukan identitasnya. Beberapa hari kemudian, Adelia akhirnya menemukan sedikit petunjuk. Nomor itu ternyata terdaftar atas nama seseorang yang tidak ia kenal. Namun alamat yang tertera saat pendaftaran berada di sekitar tempat tinggal lama Laras. Penemuan ini kembali mengguncang keyakinan Adelia. Apakah Laras masih berusaha mengganggu kehidupan mereka? Apakah Arya benar-benar tidak terlibat dalam pesan itu? Adelia menghadapi Arya dengan informasi yang ia temukan. Arya kembali menyangkal keterlibatannya dan bersedia melakukan apapun untuk membuktikan kejujurannya. Ia bahkan menawarkan untuk menghubungi polisi jika Adelia merasa terancam. Dalam kebingungannya, Adelia menghubungi Risa. Ia menceritakan semua yang terjadi dan meminta pendapat sahabatnya itu. "Del, aku tahu ini sulit," kata Risa. "Tapi kamu harus percaya pada intuisimu. Apa kata hatimu tentang Arya saat ini? Apakah kamu melihat ketulusan dalam usahanya untuk berubah?" Adelia merenungkan pertanyaan Risa. Ia menyadari bahwa meskipun ia masih merasa takut, ia juga melihat perubahan nyata dalam diri Arya. Ia percaya bahwa Arya tidak akan mengkhianatinya lagi. Bersama-sama, Adelia dan Arya memutuskan untuk menghadapi bayangan masa lalu ini. Mereka sepakat untuk lebih terbuka dan jujur satu sama lain, dan untuk tidak membiarkan ketidakpastian merusak kemajuan yang telah mereka capai. Mereka menyadari bahwa membangun kembali kepercayaan adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak. Klimaks kelima dalam pengembangan konflik ini adalah kembalinya teror bayangan Laras melalui pesan misterius, menguji kembali komitmen Arya dan kepercayaan Adelia yang baru mulai tumbuh. Setelah penyelidikan lebih lanjut yang mereka lakukan bersama, Adelia dan Arya tidak berhasil menemukan identitas pasti di balik pengirim pesan misterius itu. Meskipun demikian, proses penyelidikan itu justru membawa mereka lebih dekat. Mereka belajar untuk saling percaya dan menghadapi ketidakpastian sebagai tim. Arya terus menunjukkan ketulusannya, dan Adelia berusaha untuk tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut masa lalu. Mereka memutuskan untuk fokus pada masa depan dan terus membangun kembali pernikahan mereka. Sesi konseling terus mereka jalani,
menjadi ruang aman untuk membahas kekhawatiran dan memperkuat ikatan mereka. Adelia perlahan mulai melepaskan trauma pengkhianatan Arya dan belajar untuk hidup di masa kini. Waktu terus berjalan. Arya membuktikan kesungguhannya dengan tindakan nyata. Ia menjadi suami yang lebih perhatian, pendengar yang baik, dan selalu berusaha membuat Adelia merasa dicintai dan dihargai. Adelia pun belajar untuk membuka hatinya kembali dan memberikan kesempatan kedua yang tulus kepada Arya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan rumah tangga Adelia dan Arya jauh berbeda dari masa kelam yang pernah mereka alami. Kepercayaan telah tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun komunikasi yang lebih sehat dan terbuka. Tawa kembali sering menghiasi rumah mereka, dan kehangatan cinta terasa lebih nyata. Suatu pagi yang cerah, Adelia terbangun dengan senyum di bibirnya. Arya sudah menyiapkan kopi dan sarapan kesukaannya. Mereka menikmati sarapan bersama di taman belakang rumah, tempat di mana dulu Adelia sering merenung dalam kesedihan. "Selamat pagi, sayang," sapa Arya dengan senyum hangat. "Selamat pagi," balas Adelia, menggenggam tangan Arya. "Kamu tahu, semua yang kita lalui dulu meskipun sangat menyakitkan, aku rasa itu membuat kita menjadi lebih kuat," kata Arya, menatap Adelia dengan penuh kasih. Adelia mengangguk. "Aku setuju. Kita belajar tentang arti kepercayaan, pengampunan, dan betapa berharganya sebuah komitmen." Mereka berdua terdiam sejenak, mengenang masa lalu yang kelam namun bersyukur atas pelajaran yang telah mereka petik. "Aku sangat mencintaimu, Delia," ucap Arya tulus. "Aku juga mencintaimu, Arya," balas Adelia, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Di bawah hangatnya sinar mentari pagi, Adelia merasa damai dan bahagia. Lembaran baru dalam pernikahan mereka telah terbuka. Masa lalu memang pernah menyakitkan, namun kini mereka menatap masa depan dengan harapan dan cinta yang lebih mendalam. Badai telah berlalu, dan mereka berhasil melewatinya bersama, lebih kuat dan lebih saling mencintai. Penutup dari cerita ini adalah resolusi yang membawa kedamaian dan harapan bagi Adelia dan Arya, menunjukkan bahwa pengampunan dan komitmen yang tulus dapat membangun kembali hubungan yang sempat hancur.